Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama yang kita kaji kesempatan pagi hari ini adalah tentang pengokohan akidah kita, keyakinan kita, ujung-ujungnya agar betul-betul bisa mentauhidkan Allah Ta'ala, yaitu menjadikan Allah itu satu-satunya di bidang rububiyah, asma wa sifat maupun uluhiyah. Yaitu sebuah pemahaman mendalam, yakin tanpa ragu, siap berkorban apapun karena kita memperjuangkan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Nama-namanya yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, 99 di antara yang dikenalkannya menunjukkan kerja, bentuk kerjanya dengan terwujudnya alam raya yang disaksikan oleh siapapun juga. Kalau ciptaannya sudah luar biasa, bagaimana yang menciptanya? Dan ketika manusia kembali tentang dirinya, alangkah lemahnya. Sehingga dengan begitu nanti akan terwujud penghambaannya semata hanya kepada Allah. Tumpuan kehidupannya semata hanya kepada Allah. Sehingga Allah saja yang diibadai, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah saja yang diharapkannya. Itu merupakan fondasi. Poin itu yang kita kaji dulu kesempatan kali ini. Kita masuk kepada pembahasan makna Allahu. Nama-nama Allah sangat banyak. Di antaranya adalah Allahu, Allah. Itu maknanya apa? Semisal Allah punya nama Ar-Rahman, artinya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Allah punya nama Ar-Rahim, artinya Dzur-Rahmah Al-Wasilah. Allah punya nama Ar-Razzaq, Zat yang maha pemberi rezeki. Dzur rizki, dengan sifat yang selayaknya untuk Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik rezeki.
yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Makna Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah dari nama Ar-Rahman, pemilik rahmat yang luas, itu dipahami dari Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah zat yang Mar-Rahman di atas arsy beristiwa, ala wartafa, tinggi dan naik, tidak menjamah. Sementara arsy itu merupakan atapnya alam raya, Allah di atasnya, semua makhluk di bawah arsy. Sehingga dari situ dipahami Allah adalah pemilik rahmat yang luas. Semua makhluk mendapatkan rahmat dari Allah, merupakan jatah hidup, modal kehidupan. Sehingga yang kafir pun juga mendapatkan. Kenapa? Jatah hidup, modal kehidupan. Ar-Rahim punya makna Dzur-Rahmah Al-Wasilah, pemilik rahmat yang sambung terus tanpa putus, itu untuk mukmin di surga. Diambil dari pemahaman wa kana Allah bil mu'minina rahima, kepada mukmin Allah itu rahim, pemilik rahmat yang terus gak putus. Memang di surga khalidina fiha, semoga kita semua sebagai penduduk surga. Senada dengan pemahaman seperti itu, Allah artinya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mu'allif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menjelaskan apa itu maknanya dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Dzul uluhiyah, yang memiliki hak, satu-satunya ilah yang hak. Ketika makhluk menuhankan kepada Tuhannya, Allah satu-satunya pemilik ketuhanan yang hak, yang benar, yang pasti. Adapun kalau makhluk ada yang dianggap memiliki sifat ketuhanan, ini jelas merampas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga andaikan mereka disebut dengan ilah, adalah ilah yang batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'un min dunihi huwa al-batil. Ya, demikian itu karena Allah ilah yang hak. Adapun yang diibadahi selain Allah merupakan ilah yang batil, yaitu yang memiliki hak ketuhanan yang hak. Wal ubudiyah, yang memiliki hak ketika makhluk menghamba, itu hanya semata kepada Allah saja. Hak itu berlaku, Allah dituhankan, diibadahi ala khalqi ajmain, kepada semua makhluk, dan tidak ada makhluk yang tidak menghamba kecuali hanya kepada Allah saja. Karena telah diakui Allah adalah alhamdulillah rabbil alamin, Allah adalah rabbul alamin. Allah al-khaliq, sisanya adalah makhluk, entah langit yang 7, arsy-nya, malaikat, jin, manusia, dan apapun namanya selain Allah itu adalah alam, adalah makhluk. Semuanya menghamba semata kepada Allah, mau atau tidak mau, kauni maupun syar'i. Sebagaimana Allah menjelaskan, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apapun yang di langit, apapun yang ada di bumi. Ma menunjukkan yang tidak berakal, artinya taglib untuk umumnya. Kalau yang dikatakan tidak berakal saja menghamba, apalagi yang berakal. Semuanya bertasbih kepada Allah. Tasbihnya, penghambaannya, pengagungannya kepada Allah bersifat kauni, siapapun tanpa kecuali. Sampai orang kafir, sekafir apapun juga begitu. Buktinya iblis juga mengakui, siapa yang mencipta kamu? Jawabnya Allah.
yang dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau cipta saya dari api, kau cipta dia dari tanah. Jelas mengakui akan ketuhanan Allah. Dia pun juga berdoa, anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan saya punya umur panjang, gak mati-mati sampai manusia dibangkitkan. Allah menjawab, wa innaka minal munzarin, kau diberikan umur tangguh ya, yang panjang. Itu pengakuan tasbih. Adapun yang tasbih kepada secara syar'i artinya sadar, punya tugas menghamba, belajar caranya dan betul-betul menghamba, itu namanya tasbih, menmahasucikan Allah secara syariat. Itu orang yang mengimaninya, ditopang di atas ilmu lalu taat, itu yang bermanfaat. Tasbihnya iblis bersifat kauni karena mengakui Allah memiliki hak ketuhanan yang bersifat rububiyah, pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Apabila pengakuan itu tidak membuahkan ketaatan, di situ ada pengkhianatan, maka nggak ada gunanya tauhid rububiyah tanpa diiringi dengan tauhid uluhiyah. Mengakui Allah sebagai penciptanya, siap untuk dicipta dan tunduk. Allah menyebutkan ala lahul khalqu wal amru, Allah mencipta, Allah memerintah. Selain Allah adalah makhluk, adalah makmur. Mereka dicipta dan diperintah, harus tunduk. Kalau tidak tunduk nanti akan tergilas kepada putaran. Makhluk harus tunduk, bila tidak ya tergilas, hancur nanti jadinya. Makanya walaupun iblis punya tauhid rububiyah, nggak menghamba kepada Allah, maka hancur. Dan semua orang-orang kafir, entah Fir'aun, Qarun, Yahudi, Nasoro, Abu Jahal, itu punya tauhid rububiyah, pengakuan Allah sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya, tapi tidak tunduk, maka mereka mengalami kehancuran. Itu tadi tentang makna Allah adalah yang memiliki hak dijadikan ilah. Semua hamba ketika menghamba semata hanya kepada Allah, itu diantara makna lafaz Allah. Berikutnya, li ayyi syai'in Allahu khalaqaka, untuk apa Allah menciptakanmu? Jawabnya, li ibadatihi, manusia dicipta untuk menghamba kepadanya, untuk mentauhidkannya dengan modal fitrah, bawaan asli. Fitrah itu bawaan asli yang bersifat kauni. Contohnya, kenapa gula itu manis? Kenapa jawabannya pun? Daerah lagi jenenge duduk gulu. Itu namanya fitrah, bawaan asli, belum usaha sudah punya. Kenapa uyah kuyasin? Ndak uyah lagi jenenge gulu, bukan uyah lagi. Kenapa matahari terbit di timur, tenggelam di barat? Ya memang Allah menghendaki begitu, kauni. Hukum yang Allah terapkan di alam, orang mengatakan hukum alam. Ketetapan Allah yang ada di alam raya bersifat pasti. Semisal api itu panas, laki berkumis berjenggot, perempuan bisa memproduksi sel telur, ketika enggak terbuai gugur jadi darah haid, nanti bisa ambil melahirkan, menyusui. Kenapa begitu? Itu namanya fitrah, bawaan asli, takdir kauni. Manusia dicipta untuk beribadah, ya memang sudah kemestian. Karena makhluk makmur, makhluk diperintah, ya harus tunduk. Dan itu merupakan tuntutan dari kecenderungan hukum akal. Dicipta, ya diperintah. Ini rumahku, saya sendiri yang mengatur. Ketika saya diberi nyawa, berarti diberi juga akan dicabut. Nah, itu sebuah kemestian. Hukum Allah kepada makhluk yang bersifat berjudu, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha,
Maha suci Allah yang mencipta makhluk dibikin berpasangan, ada hidup, ada mati, ada makhluk, ada makmur, dicipta, ya diperintah. Itu gandengan, tidak bisa dipisah. Siapa yang dicipta kok memerintah, ya ditantang. Aruni madza khalaqu minal ar. Kamu sebagai makhluk kok memerintah, berarti kalau gitu aku harus punya produk dulu. Tunjukkan kepadaku bumi mana yang bisa kamu menciptanya. La iso ya aturan dewi, karyamu ya aturan. Tapi apabila tidak, alam raya itu karya Allah, Allah yang mengatur, itu sebuah kemestian. Akal dibikin begitu pemahamannya sehingga nanti akan tunduk kepada Subhanahu wa taala. Maka makhluk dicipta untuk menghamba kepadanya, mentauhidkannya. Mahya al-ibadatu, mahya al-ibadah. Ibadah itu apa? Makhluk dicipta untuk beribadah. Ibadah itu apa? Mana bahasa ibadah adalah at-tadallul wal khudu', merasa dirinya rendah dan siap tunduk. Itu mana ibadah. At-tadallul wal khudu', merasa dirinya rendah dan siap tunduk. Tiang niku lek kalah bermental juara apa mental angkat tangan? Tiang niku lek kalah mental juara apa mental angkat tangan? Ya mental angkat tangan. Wong kalau mental juara nanti dipukul lagi jatuh tambah gak karu-karuan. Itu pemahaman bahasa saja. Merasa dirinya rendah dan tunduk. Manusia itu mau membanggakan kuat, apanya yang kuat? Bahannya air, bahkan dia merasa jijik, lahir yang gak bisa apa-apa. Kuat itu kan berproses, Allah yang memberi. Ketika sudah kuat nanti pun juga akan lemah. Hidup pun juga dicipta, mati gak bisa menolak. Kepada mereka yang angkuh Allah menanya, am khuliqu min ghairi syai'in am khalaqu anfusahum am khalaqus samawati wal ardh. Apakah mereka dicipta tanpa bahan? Apa jawabannya? Mungkinkah makhluk dicipta tanpa bahan? Mungkinkah terjadi ada serindil gak enak kambingi? Terus pun bicara nih, enak serindil enak kambingi. Namanya dicipta ya ada bahannya. Kalau gitu siapa yang mencipta? Am khalaqu anfusahum, ataukah mereka yang mencipta diri sendiri? Jelas enggak mungkin mengatakan saya mencipta diriku sendiri. Ya gitu, fitrahnya akan kembali tentu Allah. Bahkan mereka juga ditandaskan dengan ditanya am khalaqus samawati wal ardh, ataukah mereka bisa mencipta langit dan bumi? Mencipta sing cilik wae gak iso, apalagi mencipta sing gede. Di situ tidak ada alasan manusia itu sombong. Kesimpulannya dengan penuh kesadaran saya memang dicipta, saya memang kena aturan karena saya diperintah. Perintahnya apa? Beribadah. Apa? Merasa diri rendah dan siap tunduk. Lalu kemudian ketika didefinisikan ibadah itu apa? Ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardha min qaulin aw fi'lin zahiran wa batinan. Sebuah kata yang bersifat menyeluruh, yang penting disuka dan diridho oleh Allah, ucapan, perbuatan, lahir maupun batin. Itu makna ibadah. Sebuah kata bersifat menyeluruh, meliputi ucapan, perbuatan, lahir batin, pokoknya diridho oleh Allah. Kita berucap yang Allah ridhoi, kita menghamba, itu namanya ibadah. Kita beramal yang diridhoi, kita melaksanakan penuh harap, itu namanya ibadah. Yang itu nanti perinciannya luas. Ada ibadah yang bersifat mahdhah, pokok-pokok,
namanya ritual, terikat dengan rukun Islam yang 5, bagaimana cara melakukannya, cara menata hati, kapan pelaksanaannya, yang itu tidak boleh tambah, tidak boleh kurang, kerjakan apa adanya, tidak boleh beramal tanpa ilmu, itu namanya ibadah mahdhuf. Kemudian yang satu, sesuatu yang mulhaq disusulkan, awalnya itu adalah perkara mubah, tinggal menata niat. Makan, minum, buang hajat, tidur, ini kan termasuk perbuatan yang bersifat majbul, sesuatu yang ditradisikan pada makhluk. Mau tidak mau ya makan, mau tidak mau ya minum, mau tidak mau ya kencing berak, mau tidak mau ya tidur. Kenapa? Ya makhluk memang begitu. Perbuatan yang bersifat jibili, sesuatu yang ditradisikan. Dan itu hukum asal itu adalah mubah. Kenapa hukum awal makan? Mubah. Kenapa hukum awal minum? Mubah. Buang hajat? Mubah. Tidur? Mubah. Tapi ketika semuanya diniatkan untuk beribadah, nanti punya nilai ibadah. Kemana? Mau tidur? Nyapo? Ya memang diperintahkan wa ati kulati haqqin haqqo, setiap yang punya hak untuk dipenuhi. Haknya ngantuk ya ditidurkan, ini perintah. Haknya lapar ya makan, haknya lahus ya minum, haknya lelah ya istirahat. Diperintahkan, berikan masing-masing pihak yang punya hak akan haknya. Ketika hakmu telah terpenuhi, kamu gunakan untuk apa? Ya dicipta untuk menghamba, ya saya akan menghamba. Dengan sebab makan, minum, seger, nanti bisa cari ilmu dengan benar, ibadah dengan benar, dakwah dengan benar. Saya niatkan untuk itu. Sehingga innamal a'malu binniyat, diniatkan ibadah jadi ibadah. Senada dengan itu. Dan semuanya hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat hidup, dicipta untuk beribadah, maknanya mentauhidkannya. Dijadikanlah satu-satunya yang diibadai, cara Allah yang dipakai, rahmanya yang diharapkan. Ma huwa ad-dalil ala dalik, apa dalil yang menunjukkan hal itu? Allah Ta'ala surah Ad-Dariyat yang 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah saya cipta jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada saya, mentauhidkan saya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu sudah kita urai dengan beberapa poin sebelumnya. Demikian poin pertama yang kita kaji kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita masuk pada poin yang kedua, mengkaji kitab fikih Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Adzim Badawi. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Masuk di halaman yang ke 171. Sholatul musafir, sholate musafir. Rukun Islam yang 5, yang 2 pertama sebagai rukun fondasi, 3 sisanya rukun pelengkap. Adapun makna rukun ialah bagian yang paling pokok dari sebuah rangkaian. Mesti ada, tidak bisa tidak. Itu makna rukun. Rukun ada jadi, rukun nggak ada ya nggak jadi. Kalau rumah sing dadi rukun nopo nih? Pondasi, pilar penyangga, tembok keliling. Satu lagi atap, 3 nggak bisa ditawar. Itu namanya rukun. Kalau sholat ya berdiri, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku, tumaknina, i'tidal, tumaknina, sujud, tumaknina, duduk di antara 2 sujud, tumaknina, tahiyat, sholawat, salam.
Itu namanya grup rukun, harus ada. Sengaja membuang salah satunya tidak ada gunanya. Sholat tidak ada salamnya, begitu selawatin tak bablas ngalih, ya namanya bukan sholat. Kenapa? Kehilangan rukun. Islam itu ada 5, 2 sebagai pondasi, itulah ikrar 2 kalimat syahadat dan sholat. Sisanya rukun pelengkap, artinya dikerjakan ketika sudah mampu. Zakat bila sudah waktunya dan mampu. Puasa bila telah tiba saatnya. Haji bila tiba saatnya dan mampu. Tapi 2 kalimat syahadat tidak bisa ditawar. Sholat tidak bisa ditawar. Dikerjakan sewaktu-waktu. Apapun kondisinya, ringan maupun berat, namanya sholat tidak bisa ditawar, harus dikerjakan selagi orang itu masih terpenuhi syarat untuk melaksanakan sholat. Sejak sudah balik, berakal, sebagai muslim, itulah mukallaf, siap untuk menikul beban. Sholat tidak bisa ditinggalkan. Sengaja meninggalkan sholat, kafir. Sengaja meninggalkan sholat, kafir. Kafir. Sengaja telah tegak nasihat, membangkang, suruh tobat tidak mau, mati tidak ada perubahan, murtad, bunuh. Kenapa? Itu masuk rukun. Ketika tugas telah jelas, sementara kondisi orang itu sering mengalami perubahan. Orang safar itu secara umum punya kesan berat. Lalu bagaimana ketika orang itu kemampuannya terbatas? Maka di sana ada rukhsah. Sholat tetap tidak bisa dibantah, cuma ada rukhsah, keringanan. Nah begitu, ada rukhsah, ada keringanan. Musafir memiliki kesan berat karena pesan Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu sepotong dari siksa. Artinya di dalam safar itu banyak peristiwa yang orang itu mengalami berat sekali. Berat itu identik dengan makna siksa. Karena berat, kemampuan terbatas, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada hamba menyayangi diri sendiri, maka pantas Allah memberikan rukhsah. Rasa berat yang dirasa oleh musafir nopo mawon. Apalagi safarnya jalan kaki, atau safarnya naik kuda, safarnya naik onta, apalagi di padang pasir jauh. Banyak sekali nanti rasa berat yang ia rasakan. Jalan kaki nganti sikile teol, nopo teol nih. Di atas kuda selalu digoncang-goncang. Naik onta terhuyung-huyung. Apalagi panas, ketika mau istirahat, di mana mau istirahat? Dipasang ranjang di atas onta. Jelas terganggu makannya, minumnya, istirahatnya, sampai buang hajatnya. Kadang juga ada ancaman-ancaman, dirampok. Kadang juga mabuk, loh berat kan? Maka dengan kondisi kayak begitu, pantas dikatakan itulah yang diakui Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu sepotong dari siksa. Maka ada rukhsah, keringanan, tetap dikerjakan. Cuma sekarang cara mengerjakannya terasa ringan karena kondisinya memang ada keberatan. Tetapi rukhsah yang ada sebagaimana dalil, nggak boleh usul rukhsah sendiri. Allah yang tahu
ukurannya Allah yang memberi rukhsahnya, keringannya seperti apa. Kita baca apa yang ada di buku ini, kesimpulan dari ahli fikih. Adapun nanti apabila kesimpulan yang ada di buku ini nggak sama dengan yang lain, wajar, karena orang menyimpulkan setelah keilmuan, sehingga beramal berdasarkan ilmu. Ketika ilmu telah jelas, itu sudah benar. Yang kadang pemahamannya bisa pas, bisa kurang pas. Bila pas, alhamdulillah. Bila kurang pas, itu namanya keterbatasan, makanya dimaklumi. Tetapi dia berdasarkan ilmu, cuma kadang menyimpulkan salah, ada yang tepat. Makanya kadang kesimpulan itu sama, kadang berbeda. Maka kita tidak usah menyatakan kenapa berbeda, tetapi kamu berbuat berdasarkan apa. Jadi kita tidak usah bertanya kenapa berbeda, tetapi kamu berbuat berdasarkan apa. Karena jelas Allah menjelaskan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbuat di mana kamu gak punya ilmu. Nah, ketika orang itu jadi thalib, pencari ilmu, kemudian dari apa yang ia baca dia menyimpulkan, dari bahasa yang dia pelajari, maka boleh. Kenapa? Memang diberi bahasa, mempelajari ilmu, lalu dia menyimpulkan, lalu berbuat berdasarkan ilmu, benar. Walaupun kadang kesimpulannya berbeda. Contoh nih, ketika orang berucap Sami Allahu liman hamidah, dari ruku angkat tangan menuju ke tegak. Ketika sudah tegak berucap Rabbana wala, sudah tegak berucap Rabbana walakal hamdu. Dikatakan sampai ruas kembali ke tempatnya. Ruas kembali ke tempatnya. Ruas kembali ke tempatnya. Ketika berdiri itu sedekap, ketika Sami Allahu liman hamidah niku kembali ke sedekap, nopo kembali lurus. Ini kan berpotensi menyimpulkan kan berbeda kan. Tetapi dalilnya sama, ruas kembali ke tempatnya. Itu dalilnya. Cuma dia menyimpulkan kembali ke sedekap atau kembali ke lurus. Ini kan berpotensi. Ya seperti itu. Makanya kadang ada kesimpulan beda, ya semisal itu masalahnya. Beda ya semisal itu masalahnya. Bukan ngarang dalil, bukan ngarang ibadah. Dia taat mempelajari ilmu. Ya cuma kadang ketika menyimpulkan ada yang pas, ada yang tidak pas. Makanya kita nggak bisa mengatakan sing bener sedekap, sing lurus salah. Ya kita nggak bisa begitu. Dia telah berbuat berdasarkan dalil, cuma ketika menyimpulkannya kadang ada yang pas, ada yang tidak pas. Makanya bila terjadi kesimpulan beda itu masalah itu seperti itu. Sekarang kita akan memahami apa yang ditulis di buku ini. Nanti apabila ada beda ya enggak masalah. Mu'allif menjelaskan wal qasru wajibun alal musafir bizuhri wal asri wal isya. Qasr, ringkes, hukumnya itu wajib kepada musafir yang melaksanakan sholat yang 4, yaitu zuhur, asar, masak, yang semula 4 menjadi 2. Alasan kenapa beliau menyatakan wajib safar itu harus qasar. Nukilan firman Allah Ta'ala di An-Nisa yang ke-101. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafar. Bila kamu safar, maka tidak mengapa kamu mengqasar salat jika orang kafir menfitnah kepada kamu.
Kemudian apakah orang safar itu harus dan mesti dalam keadaan takut? Mungkinkah orang safar aman total? Apakah qashar itu ketika takut saja, atau safar itu qashar? Apabila aman boleh tidak qashar? Maka ini permasalahan yang menimbulkan pemicu untuk bertanya. Maka sahabat pun juga bertanya menghadapi hal seperti itu. Sekarang kita lihat kasusnya bagaimana pemikiran orang di kala itu menghadapi ayat di atas. An Ya'la ibni Umayyah annahu sa'ala Umar ibn Khattab an hadil ayat. Dari Ya'la bin Umayyah, ia tanya kepada Umar berkaitan ayat ini, yaitu in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru. Kamu qashar itu ketika kondisinya orang kafir menfitnah kamu, diantaranya di kancah peperangan. Itu jelas terfitnah, bahaya besar. Makanya kondisi mendesak ada qashar. Berarti kalau gitu ada kesan umum. Qashar itu ketika kondisinya terancam. Kalau aman bagaimana? Ada pertanyaannya. Faqad aminano, sekarang telah aman. Bagaimana? Apa juga tetap qashar? Lawang aman. Ayatnya mengatakan bila kondisi menakutkan. Wa qala Umaru ajibtu mimma ajibta minhu. Saya juga pernah merasa takjub sebagaimana kamu merasakan. Bila kamu tergelitik pertanyaan begitu, dulu saya juga muncul pertanyaan sebagaimana pertanyaan kamu. Hanya untuk mengobati ini, karena orang itu harus paham, tidak boleh membangkang. Bila tidak tahu tanyalah. Makanya fasal itu saya pun juga tanya Rasulullah SAW an dzalik. Faqol, jawabnya. Yang kita ulang pertanyaannya, wahai Nabi SAW, qashar ketika keadaannya mencekam, lek aman gimana? Maka jawabnya tetap qashar. Loh, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Itu sedekah yang Allah bersedekah kepada kamu, tomponen sedekah. Jadi sudah ada jawabannya. Bila keadaannya tidak aman, ini pokok aman sedekah. Kalau begitu namanya safar tetap qashar. Bila keadaan mencekam, qashar memang itu untuk menyelesaikan keadaan yang tidak aman. Makanya diringkas 4 jadi 2. Lek aman, ini sedekah. Terimalah sedekah itu. Maknanya itu begitu, terimalah sedekah itu. Inilah yang disimpulkan oleh penyusun buku ini, hukumnya wajib. Ini berdasarkan ilmu. Adapun nanti kalau ada yang menyimpulkan lain, nah memang orang itu bisa menyimpulkan. Ini alasan penyusun buku ini mengatakan apa? Wajib. Berikutnya, ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol faradha salata alaihi nabiyikum fil hadari arba'an wa fis safari ra'ataini wa fil khawfi ra'atan. Allah mewajibkan sholat kepada kalian lewat lisan nabinya. Orang tidak safar sholatnya 4, zuhur, asar, isya. Dan ketika safar 2, zuhur, asar, isya. Dan ketika kondisi di medan peperangan 1 rakaat. Tidak safar sing 4 tetap 4. Ketika safar sing 4 jadi 2. Ketika di kondisi peperangan tinggal 1 rakaat. Kenapa? Ini ketetapan, katanya sahih. Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Nasai, Ibnu Majah. Nah begitu. Cuma nanti untuk pembahasan sholatnya orang yang pada kondisi peperangan itu nanti ada perincian. Namanya sholat khauf, itu caranya banyak.
karena kondisi peperangan itu macam-macam. Di antara disimpulkan ketika masih bisa terkendali itu dua dengan beberapa cara. Bila berkecamuknya rakene timpot, yang ada hanya menyerang, tiarap, gak iso berdiri normal, terancam, itu tinggal satu saja. Nanti akan ada perincian tentang sholat khauf sebagaimana dalilnya. Wa an Umar radhiyallahu anhu qol sholatus safar rakaatan. Salat ketika safar itu dua. Wa sholatul jumu'ah rakaatan, Jum'ah juga dua. Wal fitru buat akhar rakaatan, Idul Fitri akhar salatnya juga dua. Tamamun ghairu qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu, dikerjakan sempurna dua dan tidak ada qasar tinggal satu. Tidak ada qasar tinggal satu, tetap dua, melewati lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat as-salatu awwala ma furidat rak'ataini. Salat mula pertama dia diwajibkan ada dua. Wa uqirat salatul safari, dan dikokohkan untuk safar tetap dua. Wa utimmat salatul duhadar, dan disempurnakan ketika hadir, artinya tidak safar. Artinya menjadi 4 untuk salat yang 3, zuhur, asar, maghrib, zuhur, asar dan isya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, saya menemani Nabi sallallahu di dalam safar. Falam yazid ala rakaataini, beliau tidak pernah nambah di atas dua, yang 4-4 selalu dua. Ini pengalaman Ibnu Umar mendampingi Nabi SAW. Berarti praktek Nabi yang dipantau sahabat hatta qabadullah, sampai Allah mewafatkannya. Wasaqib itu apa-apa demikian juga saya menemani Abu Bakar. Falam yazid ala rakaataini hatta qabadahullah, tidak nambahi di atas dua, berarti selalu dua sampai Allah mewafatkannya. Wa sahibatu Umar falam yazid an rak'ataini hatta qabadahullah, saya pun juga menemani kepada Umar, tidak nambahi ketika safar di atas dua, yang 4 dua enggak ditambahi, selalu dua, zuhur, asar dan isya, sampai Allah mewafatkannya. Summa sahibtu Utsmana falam yazid ala ra'at, kemudian saya menjadi sahabatnya Umar, pun juga demikian, tidak menambahi dari 2, 4 jadi 2 enggak ditambahi, tetap 2 sampai Allah mewafatkannya. Wa qad qala Allahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada buat kamu pada Rasul contoh yang baik. Tambah satu judul lagi, masafatul qasri, jarak berapa orang itu sudah mulai qasar. Ikhtilafal ulama fi tahdidil masafah alati tuksaru fiha shalah ikhtilafan katsara. Ahli ilmu memiliki kesimpulan yang berbeda-beda tentang batasan jarak. Hatta naqala Ibnu Al-Mundhir wa ghairuhu fi hadil mas'alah aktsara min 20 qaulan. Sampai Ibnu Mundhir menukil, mengoleksi dari kesimpulan ahli ilmu, perbedaannya sampai 20 macam perbedaan. Pilih yang putih, 20 niku. Masing-masing itu membaca dalil, cuma ketika menyimpulkan berbeda, sampai ada 20 macam beda kesimpulan. Asahu hadis warada fi bayani dzalika wasrahuhu, paling sahihnya hadis yang menjelaskan tentang jarak safar dan yang paling gamblang, kama qala al-hafidz fil fathis, bagaimana Ibnu Hajar menulis di dalam kitabnya Fathul Bari, ma rawahu Muslim wa Abu Dawud min hadis Anas qol
karena ada Rasulullah SAW idza kharaja masirata salasati amyal aw salasati farasih shalla rak'ataini. Adalah Nabi SAW ketika sudah keluar jaraknya itu 3 mil atau 3 farsah, maka beliau itu sudah sholat sebanyak 2. Di tempat yang lain diketerangkan yaitu sudah keluar dari kampung halamannya. Sambil niku 1600 meter 1,6 kilo ping telu pinten 16 ping telu 48 nggih 5 kilo kurang didik. Siapa berangkat safar meninggalkan tempat tinggalnya berjarak 5 kilo, maka sudah boleh mulai qashar. Tapi untuk safar ketika wis metu dari tempat tinggalnya wis 5 kiloan sudah mulai. Nanti ketika pulang ke rumahnya jik berjarak 5 kiloan masih boleh. Nah seperti itu. 5 kilo niku lek mriki ngidul dugi pundi? Ati luwih napa keras? Mriki ngidul. Misalnya kita mau pergi ke Malang, ngidul. Nanti sampai di Beranggahan misalnya, penake ngomong keras ngoten mawon lah. Penake ngomong. Di situ mampir masjid, zuhurnya sudah boleh tinggal 2. Nanti pulang dari Malang ya mampir nek keras dhisik. Isaan masih boleh 2. Jaraknya 5 kilo. Tapi untuk jarak safar, bukan jaraknya keras. Yang keras apa safar? Ya begitu. Lek lunga 5 kilo niku jenenge dolan. Kalau gitu gimana definisi safar? Berniat lunga adoh, mau tidak mau itu harus keluar, sudah terkesan berat, pamitan, berbekal, itu tanda-tanda safar. Bukan dolan tapi lunga adoh. Berapa jaraknya masuk kategori jarak safar? Nah ini juga berbeda-beda. Ana sing muni 70, ana sing muni 80 kilo. Kalau kita membaca nek tulisannya nek KUA 113. Kenapa nek KUA nek kriteria safar barang? Wali masalahnya. Mana walinya? Safar. Gak bisa hadir di hari ini. Dikatakan safar, itu bikin definisi di KUA dari Departemen Agama. Berapa? 113. Di kesempatan yang lain, perjalanan sehari. Berapa jauh orang jalan kaki di dalam sehari mampu menempuh perjalanan? Ada yang mengatakan 70. Nah begitu. Itu jalan kaki atau naik semisal onta. Nah, naik pesawat yo kene yang Saudi sangang jam berapa kilo? Sak jam 1000 kilo ngoten nggih. Bukan itu kriterianya. Bukan itu kriterianya. Sehingga dengan demikian disimpulkan masalah orang sudah lungo dikatakan jarak safar. Siapapun dari orang yang mendengar itu sudah mengesankan iki jenenge lungo duduk dolan, menggunakan uruf. Siapapun memahami itu pakem yang paling kuat. Sehingga untuk memudahkan seperti itu, orang menempuh perjalanan misalnya jalan kaki lek 70 kilo ya wis nopo, wis kesel, sudah tersiksa. Makanya masalah jarak itu memang ada khilaf. Pirang kilonya itu khilaf ketika dikuruskan.
Tetapi kembali kepada pemahaman umum itu adalah lek mlaku 70 kilo ya wis kesel. Maka apabila ada yang menyimpulkan piro ya jarake mau dikiloni 70-an, ya sudahlah, salat itu sudah masuk. Allah alam. Makanya kepada yang seperti itu, ketika sudah jelas mengalami berat itu sudah ada hak qasar. Ketika sudah jarak safar kok nggak berat, itu sedekah. Silahkan diambil sedekah tersebut. Demikian yang kita kaji pagi hari ini. Judul berikutnya insyaallah kita kaji menyusul. Ada tanggapan silahkan. Okay. Kami di perjalanan di tempat tujuan seminggu terus kosan terus. Lihat kondisi orang yang safar semi mukim, statusnya safar ning kenyataane mukim. Nganti Kalimantan melaku terus apa ya nek kono nginep 3 dino, nginep seminggu ketika sudah sampai di sana itu namanya kan semi kan, kenyataannya mukim tetapi statusnya musafir. Nah begitu itu namanya semi musafir semi mukim, kenyataannya mukim tetapi statusnya musafir, itu namanya semi. Itu diperinci. Bila safarnya sendirian, izin, dia terpanggil panggilan umum hayya 'ala shalah, harus datang. Nah begitu, berarti mengikuti jamaah setempat. Kenapa? Kena panggilan umum hayya 'ala shalah. Tapi apabila bersama rombongan ada imamnya, imam safar, tanya saja kepada Mbah Imam. Tanya saja pada Mbah Imam tersebut nih Mbah. Imamnya memutuskan kita manfaatkan hak safar. Jamaahnya bersama grup. Nah begitu, jamaahnya bersama grup musafir itu. Kalau Mbah Imam memutuskan seperti itu. Tapi Mbah Imam, yes, melunya masjid baik. Kenapa? Kita kena panggilan. Karena safar itu ada imamnya bila bersama rombongan. Tapi lah izin itu harus mengikuti panggilan setempat. Harus mengikuti panggilan setempat. Ketika walaupun musafir, lalu ada adzan mampir, mengikuti orang setempat, nderek orang setempat. Enggak oleh luhuran bareng, tahiyat awal orang setempat nambah 2, musafire langsung bablas salam, enggak boleh. Kenapa? Imam dijadikan untuk diikuti. Apalagi monggo, masih? Nggih. Masalah biasa Napa? dan ketaatan kita. Nggih. Kita sudah dikatakan tadi kan kita harus tahu ilmunya. Kita menyembah kepada Allah, kita pun harus mengenal dengan karunia-Nya, ciptaannya ataupun dengan mengenal sifat-sifatnya, nama atau af'al. Ini mohon dijelaskan. Terus saya pernah mendengar ada man al-faru nafsahu wa man al-faru nafsahu. Itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Orang beramal butuh ilmu. Yang namanya ilmu itu ada wujudnya fitrah, ilmu apa yang Allah pasang di alam raya. Ada ilmu sesuatu yang makruh bisa dibaca. Yang jelas semuanya itu berdasarkan ilmu. Ilmu berkaitan tentang fitrah. Ini merupakan modal dasar yang itu sering kepada pembekalan awal. Memang sebelum belajar Allah sudah mengenalkan bawaan dasar, sebagaimana gula belum pernah memaniskan diri, dia sudah manis. Itu namanya pembawaan dasar, namanya fitrah. Maka ilmu yang seperti itu biasanya sebagai modal dasar, bukan modal amalan. Lalu ilmu berkaitan dengan apa yang ada di alam raya.
Ini merupakan pengenalan, pembuktian dari fitrahmu yang ada rasa pengagungan. Buktikan dengan nama Allah, sifat Allah, karya Allah adanya alam raya. Nanti akan menyimpulkan memang betul Allah itu zat yang maha agung. Dari bukti nama menunjukkan kerja alam raya, buktinya. Sing dicipta saja kau dene hebatnya koyong ini, yang mencipta seperti apa? Nanti akan mengenal keberadaan Allah dengan ciptaan alam raya. Bahkan manusia ditanya tentang penciptaan kamu, emangnya kamu dicipta tanpa bahan? Jawabnya ya nggak mungkin. Emangnya kamu bisa menciptakan dirimu sendiri? Ya, juga nggak mungkin. Emangnya kamu bisa mencipta alam raya? Oh, sing cilik wae nggak iso apa neh gede. Di situ nanti akan ada ilmu apa? Memang Allah yang mencipta. Dari mana kok tahu? Fitrahnya bersama kenyataannya. Kalau wahyu yang makruh bisa dibaca, menjelaskan dengan gamblang. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, wahai manusia, sembahlah Allah Rabbmu. Maka itu fitrah sudah membuktikan di alam raya, sudah dikokohkan dengan dalil. Dengan begitu akhirnya manusia menghamba, betul-betul yakin memang alam raya ada yang mencipta. Buktinya tertata rapi itu hanya satu, lek loro nanti rebutan. Akhirnya akan betul-betul meyakini akan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu ada jelas zat yang maha satu. Buktinya nggak ada pernah ada pesaing, dan itu saja tertata rapi. Kalau tidak satu nggak mungkin. Nah begitu. Kemudian itu semua itu setelah dikokohkan bawaan dasar fitrah dan kenyataan yang ada di alam. Dan wahyu pembimbingannya ketika manusia itu sudah balik. Sementara fitrah sejak dari benih alam raya ketika indera bisa memantau, dikokohkan dengan wahyu yang diturunkan sehingga ketauhidan semakin lengkap. Nah begitu. Makanya dalam banyak hal untuk ketauhidan ini Allah adalah banyak mengajak berpikir untuk melihat cakrawala luasnya alam raya. Fitrahnya sudah mengakui, indranya membuktikan, wahyu mengokohkan. Termasuk kita bangun tidur belum bugar, melek pun juga orang pate ombo, sudah diajak memantau alam raya, membaca 11 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan buat orang yang berpikir. Nah kita ketika sudah punya fitrah, mulai dewasa, wahyu membimbing, ginan mikir. Antara fitrah, kenyataan dengan wahyu sejalan, menunjukkan ya Allah engkau tidak cipta ini sia-sia, membuktikan maha kuasamu, engkau satu-satunya, maka jaga saya dari api neraka. Apa yang butuh ditambahkan keterangannya? Man arafahu nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal kepada Allah Rabbnya. Mengenal dirinya fitrah, sudah punya bawaan. Anak sudah mulai diajak bicara, ditanya Allah ada di mana, ya lanjutin ke atas. Fitrah, gak nek sing ngulangi, rene sing ngulang, rene sing ngajari. Itu namanya mengenal dirinya, punya fitrah. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal fitrahnya, bawaan aslinya. Bahkan ketika berada di sulbi, benih di orang tuanya, Allah sudah mengokohkan. Gimana itu? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Itu masih benih saja sudah dibenihkan, dibekalkan seperti itu. Mengenal dirinya, kita sudah dikenalkan menggunakan wahyu. Fitrah bisa membuktikannya. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal siapa Rabbnya. Fitrah tadi
Dirinya diberikan indera, suruh melihat cakrawala, mengenal dirinya. Untuk apa Allah mencipta mata, telinga, pemikiran? Untuk dikenalkan kepada Allah. Wahyun jelentreh nih. Makanya apabila sebuah masyarakat yang terpaksa tidak pernah kedatangan wahyu, andai ada, ini sudah cukup bisa mengenal kepada Allah. Kita bisa membaca di Sahih Bukhari tentang Ayyamul Jahiliyah, hari-hari jahiliyah. Kitab yang dulu terhapus karena diotak-atik. Rasul baru yang diutus belum tiba. Namanya siapa gitu saya lupa namanya. Menggunakan fitrahnya, kejujurannya, memantau kepada lingkungan, mendorong dia datang ke Syam. Dikenal di sana ada ahli kitab. Tanya pada Yahudi, saya orang Arab ingin mengenal ketuhanan, kamu dikenal sebagai ahli kitab, agama siapa yang ku ikuti? Jawabnya, jangan ikut Yahudi, celaka kamu. Jangan ikut Nasoro, celaka kamu. Tapi ikuti millah Ibrahim yang hanif, yang condong kepada hak, jauh dari yang batil, hanif. Tanya pada Nasoro sama, jangan ikut Nasoro, jangan ikut Yahudi, tapi ikuti millah Ibrahim yang hanif. Kalau gitu hanif itu apa? Fitrah. Dikenalkan bahannya itu kenal kepada Allah, inderanya ketika memantau membuktikan fitrahnya. Ini yang dipegangi. Akhirnya ketika melihat orang itu menyembah berhala, kenapa kamu menyembah berhala? Berhala itu iso nyapo, itu fitrah. Begitu benda mati dibentuk, kok kamu sembah, dengar saja tidak, ngomong nggak bisa, kok kamu mintai? Itu otak mana yang bisa menerima? Kenapa menyembelih untuk berhala? Kenapa nggak menyembelih yang membuat alam raya ini? Oh, itu mengenal dirinya, fitrah. Mengenal dirinya, fitrah. Nah begitu, sudah bawaan itu fitrahnya seperti itu, kawan bayi. Itu mengenal dirinya, fitrahnya itu akan mengenal kepada Allah sampai pada kondisi belum ada wahyu, itu sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bunti? Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.